Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Pada pertemuan 7 kali ini, saya akan menjelaskan tentang proses sistem input dan output pada komputer. Ini adalah lanjutan pada pertemuan sebelumnya. Oke, langsung saja. Teman-teman nanti bisa melihat pada halaman e-learning masing-masing, di mana di sini sudah saya tampilkan, yaitu tentang video penjelasan dari YouTube channel lain tentang proses CPU, memory, input, dan output. Jadi teman-teman bisa menjelaskan. Oke, adapun presentasinya, ini adalah presentasinya. Teman-teman nanti bisa download di sini, dan di sini sesuai file presentasinya yaitu ini. Nanti teman-teman bisa melihat apa saja sistem input dan output tersebut. Ini saya sesuaikan dengan buku referensi yang saya berikan di atas. Oke. Terus untuk berikutnya yaitu tentang hari ini kita akan mencoba menggunakan emulator namanya CPU emulator, tentang proses input sama output. Oke. Sebelum teman-teman menginstal materi ini, teman-teman bisa download materi di CPU emulator, mendownload simulatornya di ini sudah saya siapkan. Namun sebelumnya teman-teman harus menginstal Java dulu. Jadi instalnya itu seperti ini. Ini teman-teman download lalu bisa diinstal. Oke. Berikutnya itu cara penggunaan pada petunjuk. Jadi petunjuknya seperti ini. Oke, petunjuk pada CPU emulator. Oke, langsung saja saya buka. Jadi materinya yaitu ada di sini, emulatornya maksudnya. Jadi teman-teman nanti ketika sudah di-download, teman-teman masuk ke tools, lalu masuk ke hardware simulator bash scripting. Kalau ini diklik 2 kali, teman-teman ada pesan error, berarti di sini belum diinstal emulatornya. Oke, kalau sudah berarti akan muncul seperti saya. Oke. Jadi diklik ini 2 kali maka otomatis akan muncul ini. Ini saya akan belajar tentang hardware simulator. Oke, saya mulai dari awal aja. Nah, ketika saya klik maka muncul. Kok hardware, sorry, CPU simulator. Yang kita pakai adalah CPU. Nah, ini seperti ini. Langkah berikutnya yaitu teman-teman cukup kita gunakan saja di 5, yaitu pakai yang rec.hack. Oke, sesuai dengan referensi di sini. Lalu berikutnya, teman-teman, yang paling penting adalah di sini ada 2 halaman, yaitu ROM sama RAM. RAM ini permintaan sesuai dengan di ROM ini. Oke, awalnya memang segini. Saya kasih contoh, misalkan RAM saya minta sebesar 50 di soket 0, lalu di soket berikutnya saya minta RAM, kita sesuaikan dengan contoh ya. Oke, di sini 17384. Oke, 17384. Oke, jika sudah maka gini. Nah, untuk penjelasan setiap ini semua itu ada di sini. Jadi di sini adalah instruction memory. Jadi apa yang diminta, misalkan di sini kita mau mengetikkan D sama dengan M, lalu alpha 0, lalu add 23 D titik koma J. Ini contohnya. Oke. Jadi ini sebenarnya bisa di bahasa assembly, bisa di desimal, atau bisa di hexa, atau di binary ya. Kita pakai yang assembly saja. Oke, assembly itu bahasa mesin. Jadi kita enggak mempraktekkan. Oh ya, lupa. Di sini silakan teman-teman memberi animasinya, yaitu program dan data flow, lalu view-nya berupa output
atau compare atau screen, silakan nanti dicoba sendiri. Oke, kalau ini dirubah, nah ini tampilannya, nah gini kira-kira seperti itu. Oke, setelah sudah kita pakai desimal, lalu kita ini untuk kecepatannya mau slow, tengah-tengah atau fast. Saya pakai fast saja. Oke, atau pakai tengah lah, tidak apa-apa. Oke, jadi ketika dijalankan maka akan seperti ini. Mohon maaf, ini saya reset. Nah, ini di running. Kira-kira kalau dijalankan seperti ini. Karena ada isi 50 maka ini ada alu. Ini sudah saya jelaskan ya di pertemuan berikutnya. Jadi ketika dia maka dia akan berubah menjadi di alu ini data memory instruction. Jadi berubah dia. Iya, jadi bergeser terus dia ya. Seperti inilah prosesnya pada input maupun output pada komputer. Misalkan kita inputkan di sini pada keyboard. Oke, kita stop dulu. Terus kita running. Apakah dia bisa? Ternyata dia tidak support. Jadi seperti inilah kira-kira. Nah, dia akan terus berjalan. Nah, pasti akan berubah terus itu dia. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk simulatornya. Oke. Jika teman-teman mengalami kesulitan tentang di sini, jadi gambaran emulator ini itu sama dengan di video ini. Jadi ini secara tampilan yang biasa kita mengerti. Kalau ini secara proses di prosesornya. Nah, ini dia proses terus. Dia akan berubah. Ketika E32 apa yang dilakukan? Dia berubah. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Oke, jika ada yang mau ditanyakan, mungkin ini open breakpointnya. Ini D sama plus A, D lagi. Oke, jika ada teman-teman yang mau ditanyakan, silakan nanti meninggalkan di kolom komentar atau diskusi. Cukup sekian diskusi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.